Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dan kita sampai di hadis yang kelima, Babul Hilmi wal Anat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bala a'rabiyyun fil masjidi faqama an-nasu ilayhi liyaqa'u fihi faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam da'uhu wa ariqu ala bawlihi sajlan mimma aw zanuban min ma fa innama bu'istum muyassirina walam tub'asu mu'assirina. Rawahul Bukhari. As-sajlu bi fathis sin al-muhmalah wa iskanil jim wa hiya ad-dalwa al-mumtali'atu ma'an wa kadzalika az-zanubu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis kita yang kelima ini hadis diriwayatkan dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, bala a'rabiyyun fil masjid, suatu hari kencinglah seorang Arab Badui di dalam masjid. Jadi ini Arab Badui ya, jarang ya bedait bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akdi ka ilmuna karena jarang bedait bareng Nabi. Jauh jarakna si kota Madinah. Pedalaman langanna tepu. Datanglah timpa Madinah suatu hari. Ada yang mengatakan beliau ini adalah Muawiyah bin Hakam As-Sulami namanya. Ya. Nah, kejadian sebelumnya sembahyang dukunnya bareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sampingna arak lah ya baksing. Jangan sembahyang nih. Sehingga dia mengucapkan alhamdulillah nakai baksing no. Terus yarhamukallah naka sahabat Arab Badui ne. Suruh na teduk si sahabat. Suruh na teduk ngetekna pukangna. Suruh na teduk. Ina kanggo tang geto. Ina mele. Melotot dia. Akhirnya pin selesai sembahyang ngubinda si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, sembahyang nenek adalah kumpulan zikir. Kita berdoa tene ya nak kanggo ucapan manusia. Ngeraos dekun ye bro. Kumbi nampu pada melotot timpa aku. Ngeraos dekun ya. Saya panggil dah si Nabi, ya nak kanggo tengah raos dalam sembahyang. Nah, jerak nang getono. Wah, selesai sembahyang di peringetin dah si Nabi. Menek lekna dukun Malik. Kejadian kedua nih, topin pojokan masjid. Menek lah.
Aran dengan ina tuang nih. Dengan badui pun deh. Ya, jarang berit bareng Nabi. Mari menek dengan biasana menek getul lah. Ya biasana menek embejak langan mele menek wah. Nera jadang Arab badui. Lagu ya na menek pin mimbarja no pin sedih pin jujuru no. Lagu pin dalam masjid. Betul lah. Nah masjid Nabi layak no ya ngadu keramik gete, ngadu tanah lah, ngadu kerikil, ngadu tanah. Faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Akhirnya silih sahabat lain. Gina motong nyegat ya wah. Gina gendang ya ke. Kurang sopan nih. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aneh na Nabi. Tenang-tenang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'uhu. Alurang yang selesai menek dulu. Selesai yang menek na. Karena bahaya muna cegat dia kan sakit munta petuk penek ta sementara itu wah sugulang ta kan. Wah sugulang nan nih. Tedoang ya julu tenang-tenang. Tedoang. Matai julu penek na. Muna cegat itu no selain nasakitan ya be kepetik timba tote. Bim petik na kelambina. Akhirnya Nabi tedoang ya julu. Selesai yang penek na. Wa ariqu ala baulihi sajlan min ma. Setelah menek pada siramnya nalsi ai nalui ai ember penuh ember no au zanuban min ma, ember yang penuh ya. Fa inna ma bu'istum muyassirina, karena kalian itu diutus untuk memudahkan. Mudaang dengan alurang wah julu nengkal kemudian ta perengetin ya ta ajar ya. Aranja dengan ina toang. Walam tub'asu mu'assirin, kalian tidak diutus untuk menyulitkan manusia. Jadi ya dalam agama tene ada yang selo-selo ya ta anu lalu ka. Ya tak keras lalu dalam beragama nih ngotot. Jadi ini merangkul Nabi SAW. Pegawaian dosa tentu pegawaian dosa menek pin masjid. Lagu ya dekerasinnya. Ada yang aranja dengan ina toang. Nah ini ya. Sini ada lapas yang gorib ya. As-sajlu bi fathis sin al-muhmala iskanil jim ya. Wa hiya dalwu al-mumtali'atu ma'an. Sajlu dengan mempatahkan huruf sin ya mensukunkan huruf sin. As-sajlu. Sajlu artinya ember yang penuh berisi air. Timba ya, timba penuh pada karu nyiramnya. Demikian pula halnya dengan kata az-zanubu yang berarti ember besar yang penuh, ember belik na penuh pada kadu nyiramnya masuk ya. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, bayanul uzri bil jahli. Hadis ini menerangkan kepada kita diberikan keringanan timpa dengan lamuna yana toang. Dengan Arab Badui nenek yana toang. Dengan kebiasaanna pin desana menek mbejak langan mele. Bayana toang, menek lena pin dalam masjid kata. Nah, mun dengan ina toang ia narak dosa timpa ia dengan ina toang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. No di antara doa no. Ya ka mbeng kami dosa timpa pegawaian ya kami toang hukumna. Ya kami toang. Arab pin zaman Bani Israel ya. Jakana sakit nih. Bepesennya timpa anakna. Anakku lamun kuah mate nenek tunu aku. Lam demina wah jari abu awakku kelepang ya pin udara. Kelepang ya pin laut. Kelepang talet ya pin tanah.
anu tang lamun tahu Allah taala gin malika ngawakku ngembalikan awakku niscaya gina azab aku. Gawe na dukun pesan amanah dengan nene kan berarti ya na yakin apa ragu ya pin Allah taala bau ngudupang manusia malik laran je dengan yana tuang sehingga kumpulang dah si Allah taala dekun apa abuna pin kelepang pin laut no kelepang pin udara talat pin tanah kelepang tiba-tiba jari malik manusia ne bakatuan Allah taala kumbena pesan anak peng gitu karena takut kepadamu lui dosaku takut timpa epe. Nah nenek kan pegawaian kupur pegawaian aneh apa katanya seandainya tahu Allah taala gin malikang ngembaliang awakku jadi awak malik gina azab aku berarti kan ini pegawaian salah nih ya na yakin Allah taala bau ngembaliang lagu ngampunin dah si Allah taala aranjak na tuang ya yang ngerina uzur bil jahli ya. Dengan menena tuang ya nara dosa timpa ia. Liman ta'azzara alaihi sabilul ilmi bagi orang yang terhalang jalannya untuk mendapatkan ilmu wal amru bi ta'limil jahil. Dan hadis ini memerintahkan kepada kita untuk mengajar orang yang bodoh. Jadi Nabi ngubin ya. Jerak namanya yang gitu suruh dah sahabat lain nyiram ya ngubin ya. Ya nak kanggo teng gitu. Menek sembarangan apalagi dalam masjid. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini husnu khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ada langsung respon. Ya ada reaktif. Apalagi nyurung gendangnya. Pada tenang-tenang. Tenang anda sahabat. Lurang yang menek selesai yang penek na julu. Wa bayanu hadihi fi ta'limi wa rifqihi. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang ya bimbingan petunjuk beliau dalam mengajar serta kelembutan beliau di dalam mengajar. Farrifqu yahsulu bihil khairu wal unfu yahsulu bihi syarru. Karena kelembutan akan diperoleh kebaikan. Tenang-tenang pasti bagus hasilnya. Mun tenang hadapin apa jua sedangkan kekerasan akan diperoleh keburukan. Lamun taijuh-hijuh menghukumi yana bagus hasilna. Bayanu khalasati yang ketiga, bayanu khalasati da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taisir wa tarkut ta'sir. Ya, intisari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberi kemudahan dan meninggalkan kesulitan. Nah mudah dalam agamanya ya ta sulit-sulitan lek ta nah biasa-biasa ya wat tabsyiru wa tarkut tamfir keberikan kabar gembira ya nakut-nakutin sehingga dengan ya rani pinagama nih biasa-biasa wah betul ya tulak nakut-nakutin sehingga orang masa agama ante ini mudah ya mudah. Mau susah-susah doang kita pilen pin dalam agama antane. Ini mudah-mudah tepilen. Ya, yang mudah-mudah kita ambil di dalam agama kita ini. Di dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita untuk mengambil kemudaratan yang lebih ringan. Tentu mudarat ya menek pin dalam masjid. Kotor masjid. Lagu lebih mudarat ya nabalak langsung itu jangan menek dengan lebih mudarat ya. Nah, lebih ringan tapi len. Lebih ringan ya terdoang julu ya menek. Hah? Asugula polong penek nah. Sakit pinia gisip kerepet-epet penekna lamun balak ya gitu. Nah, bejak keringanan yang kemudaratan yang lebih ringan itu yang kita ambil ya di dalam agama ini.
Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, mudahnya syariat Islam. Ya, mudahnya syariat Islam. Fan nabiyyu ma amarahum bi yahfiru fi dzalika hatta yasilu ila mantiqatin jaffatin lam tasil ilaiha ar-rutubah. Nabi tidak memerintahkan untuk menggali tanah di tempat itu hingga mencapai bagian yang kering yang belum terkena kelembapan. Ya ada suruh. Jadi mudah agama tanten deh menara kotoran suruh sebur. Selesai wahya. Ya ada suruh yang kali membejak sampai na ibasa pisik penek nano terus membuang gitu ya. Suruh dan sebur si ai selesai wah. Nah, seburkah? Mara misalnya tain bebeak ke mun dalam mazhab sapi agak berat memang di dalam mazhab sapi ija. Lamun dalam mazhab Hanafi ja yang penting na hilang wah tainono selesai wah. Entah kita ngadu tisu. Lamun mazhab sapi ija ulah eta ngadu tisu misalnya keringan sedih dulu taino sampai hilang bro tersiram ya. Namun dalam mazhab Hanafi yang penting na hilang benda nanono taina nanono barang mambu na hilang selesai wah. Ndak kayak atas siramnya ngadu tisu misalnya selesai wah. Rebesok ngadu tisu bau endah. Nah ini gitu. Jadi mudah agama ini subur enggak nawa selesai wah. Kemudian faedah selanjutnya, setiap kaum muslimin ini dia menjadi duta, dia menjadi ita nggitakna. Misalnya ita ngaku ta silik ta sunnah, mun cengai pegawaian ta kan ila ita cengai sebutanna sunnah no. Ita Muhammadiyah ngaku letang pengikut Nabi Muhammad, pegawaian cengai lagu marakyat teng gambaran. Setiap ita nenek adalah duta, ita nganti agamanta. Ya, makanya Nabi mengatakan fa inna ma bu'istum muyassirin. Oh rajinna ngaji lagu cengai pegawaiana. Akhirnya sunnah no jadi cengai. Hati-hati ini. Makanya Nabi mengatakan fa inna ma bu'istum muyassirin. Kalian itu diutus untuk memudahkan. Padahal Nabi ngutus no lagu. Kenapa Nabi mengatakan sahabat endah kalian diutus timpa para sahabat? Seolah-olah Nabi mengatakan kalian ini membawa nama baik Islam. Itu nih membawa nama baik sunnah. Nabi pun nama bagus pegawaian ta. Walam tub'asu mu'assirin. Kalian tidak diutus untuk menyulitkan orang ya. Kemudian faedah yang keenam, seorang hendaknya melakukan banyak amal soleh yang akan menghapus dosanya. Nalui tanggawe amal soleh, muntalui ngidap ta dosa, nalui amal soleh tagawe. Ia amal soleh no yang akan menghapus dosa itu. Karena dosa itu ibarat kotoran. Ya. Sedangkan amal soleh itu ibarat air yang menuangkan itu. Jadi lamun lui air no seanna bersih kotoran no. Yang pok dan Nabi mengatakan demi najra menek pada siram yang ngadu air napeno ember no. Dekat Nabi SAW. Sehingga ada di dalam Islam ini amalan-amalan yang menghapus dosa. Di antara lalu sembahyang timpak masjid hapus dosa, bilang jempang tanu ngapus dosa. Lamun ta wudu bilang tetesan naik wudu ta itu nu langana gugur dosa anta. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibunas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, sembahyang subuh dan sembahyang asar ya. Dan pada sebagian permulaan daripada malam.
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Ya, talui gawe amal soleh. Amal soleh nono dengan otomatis akan menghapuskan dosa dan keburukan. Zalika dzikra lizakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, hadis yang ke-5 ya. Kita masuk ke hadis yang ke-6. Ya, hadis yang ke-6 sekarang. An Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru, pada mudaang dengan ya pada pihak dengan kesulitan. Pada mudaang ya pada pecat gitu awak kah? Ya tercerewet lalu. Awak kah? Ya nak kumbe-kumbe. Di dalam jual beliin dah ya. Bati-bati kedi bagi nak kumbe nak ke. Ya. Wa basyiru wa la tunaffiru, pada beri kabar gembira, ya pada takut-takutin doang. Ya agama tene ya nakutin-nakutin doang. Isina kabar gembira luian isina. Nene jangan takutin lonto agama nene. Alah sulit-sulit lonto. Tetua rak sulit dalam agama anta. Lagu Nabi mundang ngembang pilihan B antara sulit si muda pilihan dari mudaan. Nabi entah sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Ini menunjukkan bahwa perlu kita berhusnuzon timpa diri sendiri. Ya, husnuzon, berprasangka baik ya, timpa Allah Ta'ala anda berprasangka baik. Ia ngerinan rojak no. Oh alhamdulillah, terima dah wah amalku nih. Ya, tama sorga wah. Sembayang doang bilang jelo. Masa kita tama sorga. Jadi ta semangat, ta husnuzon timpa amal tane. Ngeluian apalagi parak tamate non deh. Parak tamate no wah pira puasa ke pedait aku puasa doang aku. Ya tapi kirang wah pira sembayang wong gaweku ngutih kete umurku. Ya tapi kirang parak tamate. Ya ta nakut-nakutin lek ta parak tamate na. Ya. Apa katanya? Suatu hari datang Nabi bejango ya. Bejango timpa dengan sakit. Tua sakit nih. Nabi berkata, la ba'sa tahurun insyaallah. Oh ya nak kumbe-kumbe penyakit mudah-mudahan ya jari hapus dosa. Kin sehat maka hibur dah dukun ya dengan tua nih sakit nih. Faqala kalla bal humma tafur ala syaikhin kabir kaima tuzirahu al-qubur, katanya. Ya nang getu maka tolakna dukun doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nih sakit demam nih. Renduk panas sekali nih. Timpa dengan toa. Wah gina mate, gina lalu timpa kubur. Apa dekat Nabi SAW? Au menang getojak bambejak melempe kah dekat. Jadi Nabi no positif harus naja ita no terpikirang no. Oh gin ku salah penyakitku misal no. Ya. Ana inda dhanni abdi bi, aku membejak hambaku timpa aku. Ya. Membejak hambaku timpa aku dekat Allah Ta'ala. Muna bagus sih na menduga aku bagus mau nah. Muna cengeh sih na menduga aku cengeh mau nah. Nah harus positif thinking, tafaul, optimis ya. Oh gina bagus tanduran tane positif. No, yuk kita ngetu cengeh-cengeh aja. Bagus tersebut. Dalam berdoa dah Nabi SAW bersabda, ud'ullah wa antum muqina bil jabah.
berdoa timpa Allah Taala pe yakin ginda kabulang ya doa penu. Ihris ala ma yanfa'uk, ta semangat gawe ibadah apa-apa yang bermanfaat timpa itano, semangat na bagus persangkaan ta gina bagus ku dait munku ibadahnya gitu ya. Nah, jadi Nabi memerintahkan kita untuk positif di sini. Wabasyiru wala tunaffiru. Pada yang batur kabar gembira, ya pada takut-takutin ya sehingga ya lari lekan agama. Kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kullu ma kana aisara fahuwa afdal. Pindalam agama antane embeja lebih mudah nono lebih abdal ya. Ini kata contohnya. Malam yakun isman, selama tidak dosa. Walihadza kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ma khuyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma malam yakun isman. Yang pokna Nabi sallallahu alaihi wasallam mendang pilihan antara dua impilenda paling yang lebih mudah. Lebih mudah nom pilenda si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada sulit-sulitan lekda. Meskipun ya kesulitan itu dibagi dua para ulama. Pertama, kesulitan memang harus terhadapin ya kesulitannya. Contohnya salat malam memang harus terhadapin neneja sembahyang tahajud ya namanya guras ke kelam, atau tawaf misalnya sakit mesin nanti lagu ini bau ya na bau ya neja kan hadapin sa'i ke lari-lari kecil no timpa dengan tua ya lagu harus hadapin. Nah ini tak berlaku hadis semakin sulit semakin luit pahala na lagu ya tapi ya sulit no betul mun sulit tentu sulit ja tak hadapin ya mun saksa ta hadapin ya semakin sulit semakin belek pahala na lagu gin meta ya sulit noja ya tangan jurang si Nabi sallallahu alaihi wasallam sulit mundur ya kawa dalam puasa dah gitu Allah lekan subuh pun ya tamangan sampai maghrib lagu mau tidak mau harus tahadepin nenek kan gitu ya. Ada dia kesulitan yang bisa kita hindari karena dia ada alternatif ya. Contohnya munara pesawat takadu haji kumbe kita jalan kaki pesawat no takadu gitu lah. Arak dekon di zaman Nabi saudarinya Uqbah bin Amir ya, dia bernazar untuk haji dengan berjalan kaki padahal arak onta iya arak pesawat zaman Nabi nih kena arak onta mudaan kan atau kuda mereka dukun yang kita ada si Nabi SAW apa daka innallaha an nazri ukhtika suruh yang kurak ngadu jalan kaki ke suruh yang ngadu onta. Allah tidak butuh ya nazar saudaramu itu suruh ya ngadu jari lamunara mudaan imudaan tepilen dalam syariatnya. Yang pok dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma ajalul fitra wa akharus sahur. Dengan bagus puasana ya senantiasa orang akan berada di dalam kebaikan selama dia mempercepat berbuka dan memperlambat makan sahur. Ya kita mikir semakin panjang puasaku semakin luit pahalangku ya nang gitu. Justru Nabi mengatakan pada becatan lamun datang waktuna berbuka no becat wah tuh mun makan sahur ja pada suwe-suwean sampai subuh gitu. Kumbena nono karena ya belum tentu yang panjang itu lebih bagus. Yang lebih mudah itu yang lebih bagus, yang lebih abdal. Nah,
Jakarta musafir misalnya timpak Jakarta ke timpak Mataram, embe ke bagusan 4 rakaat atau 2 rakaat sembahyang zuhur no. Baraan 2 rakaat. No, belum tentu. Ya keping gitu. Ini kan 4 nih lebih-lebihan nih. Iya bagusan misalnya pekan gitu. Iya nang gitu dalam agama nih. Ya, embe jai mudaan no. Iya lebih abdal. Ulama mengatakan demikian. Ya. Ya. Jadi kita pilih yang lebih mudah. Tapi biasa-biasa dalam beragama nih. Ya ta apa? Miak-miak. Ya. Sehingga kita mengklaim saking luina sulit-sulit dalam agama anta itu paling hebatnya dekun. Misalnya saya mengklaim saya paling baik beragama ini karena saya memilih yang berat-berat. Tidak. Nabi menganjurkan kita untuk memilih yang ringan-ringan dalam agama anta. Apa kata Rasulullah SAW? Innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yashaddu ad-din ahadun illa ghalabah. Tidaklah orang memilih yang sulit di dalam beragama ini kecuali dia akan dikalahkan agama. Fasaddidu, tepat. Munabau tepat jatna tepat. Si kemelek nabi di dalam ibadah nih. Munik nabau qaribu na deket apa bahasa antana persis ya nabau persis ngetono nama memadai deket wa abshiru dan berbahagialah kalian dalam beragama ini wasta'inu bil ghudwati war rauhah dan memintalah tolong pada waktu pagi dan pada waktu sore wa syai'in minad duljah dan sebagian malam tiba. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk memilih yang lebih mudah dalam beragama ini. Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain, bu'istu bil hanifiyah as-samhah. Aku diutus dengan agama hanif yang lagi lapang. Membanyak memaafkan agama antane. Mun na bau si ta sembahyang motang karena ita sakit tokol, karena ita tua tokol pada pahalanta lamun tak uzur ya lamun tak uzur. Nabi SAW bersabda juga, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah suka jika keringanan-keringanan yang diberikan itu diambil, tabait ya bejak keringanan lekan Allah Ta'ala dalam syariatnya, sebagaimana ia suka jika kewajiban-kewajiban yang ditetapkan itu dilaksanakan dengan penuh azam. Nah demikian. Sehingga di dalam sembahyang berjamaah hendak bertujuan ya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyadal a'imma ila ayyarfuqu bin nasiq. Di dalam salat berjamaah Nabi membimbing imam untuk bersikap lemah lembut terhadap manusia. Faqala ya Nabi berkata ayyukum amman nas falyukhaffif. Ayai di antara pada nenek ngimamin manusia hendaknya dia meringankan. Na semai-semaina na lapuk mai. Fa inna fihim as-saghir wal kabir wad dhaif wa dzal hajah. Karena itono dengan sembayang no ya na lapuk na siap. Itono arak dengan bebea, ditono dengan tuloka, itono dengan lemah. Lemah fisik, lemah iman misalnya. Tahan nih. Wa dzal hajah arak dengan bedang hajat sang milena becat timpak bangket na atau milena becat tinduk ni istirahat biampokna pada ringanan ya dekat Nabi SAW. Fal wajibu 'alal imam, maka hendaknya wajib bagi imam untuk meringankan ya, meringankan salat tengah-tengah semik maikna lah ya.
Nah juru ismena ini imam misalnya ayat beno. Nah, ara sebutang ini kan terbaca yang apa? Ayanzura fil amri wa la yushaqqan 'alan nas, tidak menyulitkan manusia. Wal qudwatu huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qudwah panutan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al qudwatu huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi kulli. Liqouli sallallahu laqad kana lakum fi rasulillah. Nah, ini dia. Fal wajibu 'alal imam a'imma ayata'assau bihi wa ay yaqtadu bihi fi salawatil khams kulliha hatta la yaftinun nas. Jangan sampai dia membuat orang tidak senang untuk sholat. Dengan benci ya timpa sholat kadang-kadang. Gara-gara apa? Gara-gara imam terlalu ini, keterlaluan imam ini misalnya. Wa hatta la yushajji'uhum ala tarki shalah fil jamaah. Dia terfitnah dan agar mereka tidak mendorong manusia untuk meninggalkan salat berjamaah. Walihadza fil lafzil akhir ayuhan nas inna minkum munaffirin. Nabi di dalam hadis juga mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ini ada yang membuat orang lari dari agamanya, dari sembahyang, yakni munaffirina minas shalah, lari dari salat fil jamaah. Fa ayyukum amman nas falyukhaffif. Barang siapa di antara kalian mengimami manusia, maka hendaknya dia meringankan. Wah dekun Mu'adz bin Jabal di wah bacaan pin bab sebelumnya lalai nende setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu lah. Mu'adz nenek 2 kali dia sembahyang. Pertama bareng Nabi, berjamaah bareng Nabi, Nabi jadi imam deh. Terus ulek dah timpa desanda. Sembahyang malik kanggo ya 2 kali sembahyang. Jadi imam idan aja. Nah, bacanda Al-Baqarah kun bacanda nih. Wah tengah one. Arak sahabat gina baca tindo, gina baca istirahat karena jelo gina bagawean cuma. Ya, jelo gina bagawean. Akhirnya mufarakah dukunnya. Ngenang ya imam no kan, ngenang na. Kanggo ke mufarakah ketub, kanggo. No, mun nara hajata. Misal itu minta menek keduduan penek dalam sembahyang imamna suwe ini bacaan nih misalnya kan mubarakah sempurna yang sembahyang ta ini sahabatnya mubarakah sempurna yang sembahyang na ule irkun ule yang itu kan terus berbeda sahabat lain timpa Mu'adz apa naka Mu'adz bin Jabal dengan munafik no dengan munafik berat nih tuduhan nih kan berat nih parana dengan munafik si Mu'adz bin Jabal gara-gara ya mufarakah bro. Akhirnya denger dah kun si Nabi cerita nih nganu dah ngubin dah panggil dah Mu'adz bin Jabal nih. Afatanun anta ya Mu'adz, kata apakah engkau akan membuat fitnah di dalam agama ini ya Mu'adz? Gin pemiak dengan lari ke timpa lekan agama anta nih wa Mu'adz. Wa qala ba'da halat qara bi sabbihi isma rabbikal a'la. Kumbena ya pe baca sabbi isma rabbikal a'la be. No. Mun sembahyang isana sabbi isma rabbikal a'la. Wal laili idza yaghsha atau wal laili idza yaghsha al-lail. Atau wasyamsi wa duhaha. Semai-semaina no isa. Atau waqra bismi rabbikal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-alaq. No, at-tin ad-duha semai-maina no. Ya. Nah sepanjang nono muntamele baca ayat lain lagu nang geto panjangna. Nah ukuran nak geto misal pin surat ilain ja 2 ayat jari nang geto 2 ayat nono terbaca sembahyang Isa. Namun sembahyang subuh tinggian malik. Mun sembahyang subuh. Pokokna embe jampokna kemayan dengan iloka dengan ibeci dengan ibadang hajatna. Nono ya saka na sampai kin gedak jari aduh sembahyang gedak angta jarina ya nenek jadi semai-mai nah no dalam agama tane ya jadi kita ambil yang mudah-mudah. Kemudian selanjutnya istihbabu luzumil bisyarah li'annaha tudkhilus surur ala nafsil muslim wa ala ghairih. Disunnahkan dianjurkan untuk selalu membawa kabar gembira ta. I bagus-bagus tau ucap tano ya.
li'annaha tudkhilus surur, karena hal itu akan memasukkan kebahagiaan ke dalam jiwa seorang muslim dan juga orang lain. Porsina di dalam agama tane ingajartano naluian padilah no. Ya naluian nakutin na agama ta. Ya naluian nakutin ya na Islam. Oh nakutin doang agama tu. Ya. Jadi positif. Nah bagus, nah kabar gembira, nah lewian. Ya. Kemudian yang ketiga, ala da'i ila Allah Ta'ala ay yanzura bi hikmatin ila kaifiyati tablighi da'watil Islam bi ay yakuna muyassiran la mu'assiran wa mubasyiran la munaffiran. Seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya melihat dengan penuh hikmah terhadap cara menyampaikan dakwah Islam, yaitu dengan menjadi orang yang memudahkan, bukan mempersulit, dan menjadi pembawa kabar gembira, bukan pembuat orang lari menjauh dari agama. Loh, padahal ara ulama ngangguangnya berdasarkan dalil, misalnya lagu ita badakta jamaah haram, sak-sakna haram misalnya. Betul, ina kanggung gitu. Ya. Wallahu taala a'lam. Jadi kabar gembira nalui dalam agama tane ya tanakut luian nakutina agama ta. Ya nang itu. Wallahu taala a'lam. Tinggal satu hadis lagi ya. Tinggal satu hadis lagi. Hadis yang ke-7. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhrimir rifqa yuhrimil khaira kullahu, rawahu Muslim. Barang siapa yang diharamkan, yang dihalangi dari kelembutan, yuhrimil khaira kullahu, niscaya dia dihalangi dari kebaikan seluruhnya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, al-amru birrifqi wal hassa alaihi, perintah untuk bersikap lemah lembut dan anjuran untuk melakukannya. Fa innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala ghairihi, karena sungguhnya Allah memberi pahala dan kebaikan atas kelembutan apa yang tidak dia berikan kepada selainnya, yaitu dengan kekerasan atau pagah ya. Tentu rifq di sini adalah hukum asal, meskipun dibutuhkan juga sikap tegas pada kesempatan yang lainnya. Lagu asal tegasin, misal anak teke awantano tegasin, munta perlu tegas. Lagu asalnya aja pindalam bale rifq, lemah lembut, banyak memaafkan, tetap lembut ya terbacat silih asalnya aja. Lagu kanggo ke silih, kanggo silih, mun tak perlu silih pesilih ya. Kendek kita gin lemah doang misal. Asalnya aja lemah, memang asalnya aja. Lagu mun perlu silih ya sekedarna lah. Karena di dalam apa peringatnya, di dalam apa namanya tuh, di dalam Al-Quran juga ada perintah jangan ditemani di tempat tidur. Satu, munekna berubah doang boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membekas, pukul pelajaran. Yang sekiranya muntah gendangnya gina berubah misalnya, ina kumbe selama tidak membekas. Lagu asalnya aja lemah lembut ya, lemah lembut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, may yuhrimir rifqa yuhrimul khaira kullu, ayai halangin ya lemah lembut, halangin ya kebaikan ya. Yang asal aja harus lemah lembut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari semua ini, ala may yas'a li isabatil khairi ay yakuna aliman rafiqan fi talabihi hatta yanala
mubtaghahu. Hendaknya orang yang berusaha meraih kebaikan menjadi orang yang berilmu dan lemah lembut dalam usahanya, sehingga ia mencapai apa yang dicita-citakannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik wah. Mungkin harap ibu ketuan, maka kami persilahkan. Karing 2 menit.